Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Mahisa Jenar dikeroyok. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Mahisa Jenar lengah ketika menelikung Lembu Soro, tiba-tiba Lembu Soro meloloskan diri dan mencoba menyerang Mahisa Jenar. Bahkan Mahisa Jenar dikeroyok oleh beberapa kawan Lembu Soro yang merupakan golongan hitam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Melihat kedahsyatan pukulan Mahisa Jenar, semua yang menyaksikan terguncang hatinya. Namun tak ada pilihan lain dari mereka itu kecuali melawan bersama-sama. Dengan menggeram dahsyat, Simorudro segera menyerang dengan tombak pusakanya, dan bersamaan dengan itu sepasang uling rawa bening pun telah mengayunkan cambuknya. Cepat Mahisa Jenar meloncat undur untuk menghindar tombak Simorudro yang menyambar dengan dahsyatnya. Dan pada saat itu pula Lembu Soro telah mencabut pedangnya yang berukuran luar biasa besarnya. Tetapi meskipun ia masih belum berani mendekat, baru ketika Lawa Ijo telah bersiaga pula, mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk menghadapi sekian banyak tokoh-tokoh sakti itu, Mahisa Jenar merasa bahwa tenaganya tidak akan mencukupi. Tetapi apapun yang terjadi, pantang ia menghindari. Karena itu segera ia menghimpun segenap kekuatan yang ada padanya untuk dapat memberikan perlawanan yang sebesar-besarnya. Dengan ayunan yang deras sekali, Lembu Soro mengarahkan pedangnya ke leher Mahisa Jenar. Dan bersama dengan itu pula Lawa Ijo menusuk ke arah lambung untuk menangkap gerakan Mahisa Jenar apabila ia menghindari sambaran pedang Lembu Soro dengan merendahkan diri. Tetapi ternyata Mahisa Jenar sama sekali tidak menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan meloncat yang tinggi ia menerkam Lawa Ijo. Gerakan ini sangat mengejutkannya, sehingga dengan cepat ia menarik pisaunya dan segera pisau itu dipergunakannya untuk melindungi dirinya dengan gerakan-gerakan yang berputar. Tetapi Mahisa Jenar pun segera mengurungkan serangannya. Sementara itu pedang Lembu Soro yang berat telah berdesing di belakang punggungnya. Cepat ia memutar tubuh dari dengan dahsyat. Tangan Mahisa Jenar menyusul arah gerakan pedang itu. Dengan sisi telapak tangan yang berlandaskan ilmunya Sosro Birowo, ternyata akibatnya adalah hebat sekali. Pedang Lembu Soro adalah bukan pedang sewajarnya, tetapi adalah pedang yang dibuat khusus untuknya dengan ukuran yang tidak lazim serta dari baja pilihan. Tetapi demikian, sisi telapak tangan Mahisa Jenar menyentuh punggung pedang itu, terdengarlah gemeretak pedang itu patah dan disusul dengan keluhan tertahan. Terasa betapa nyerinya tangan Lembu Soro sampai pangkal pedang itu terlempar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa kedahsyatan ilmu Sosro Birowo itu mampu mematahkan pedangnya. Ketika ia melihat kuda Lawa Ijo jatuh dan mati, ia masih belum begitu kagum, meskipun hal itu telah mengejutkannya pula. Apalagi ia tidak segera dapat
menyaksikan bahwa pukulan Maisojenar itu telah meremukkan tulang-tulang iga kuda itu. Karena terkejut, heran dan kagum campur aduk, juga pada saat itu ia teringat cerita ayahnya tentang beberapa orang sahabatnya. Di antaranya adalah Ki Ageng Pengging Sepuh yang terkenal dengan ilmu Sosro Birowo. Lembu Suro menjadi seperti terpaku di tempatnya. Kesempatan itulah yang akan dipergunakan oleh Maisojenar. Ia sudah tidak dapat memaafkan lagi kesalahan Lembu Suro yang sudah sampai hati mengkhianati kakaknya. Maka segera ia bersiaga dan bersiap melompat ke arah Lembu Suro dengan pukulan mautnya. Tetapi keadaan segera berubah dan berselisih dengan rencananya. Maisojenar pernah melawan Wadas Gunung bersama dengan kira-kira 20 orang sekaligus, dan dengan suatu keyakinan yang penuh ia akan dapat mengalahkan mereka. Sekarang ia berhadapan tidak lebih dari 8 atau 9 orang, tetapi mereka bukanlah Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemoro Aking, Bagolan, dan sebagainya. Mereka yang dihadapi sekarang adalah Lowo Ijo, suami istri Simorudro, sepasang uling dari Lembu Suro. Karena itu keadaannya akan sangat jauh berbeda. Pada saat itu, pada saat ia telah mengambil suatu kepastian akan dapat membalas sakit hati Gajah Suro, mendadak tiba-tiba ia hampir meloncat. Menyerbulah kuda suami istri Simorudro seperti gila menerjangnya. Dan bersamaan dengan itu pula meluncurlah 2 buah sinar putih dari tangan Lowo Ijo dan Wadas Gunung. Meskipun mereka tidak pernah bertempur berpasangan, tetapi karena ilmu mereka cukup tinggi, mereka dengan mudahnya saling menyesuaikan diri dan saling mengisi. Demikianlah Simorudro dan sebagainya telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan Lembu Suro. Mengalami serangan-serangan yang hampir bersamaan itu, Maisojenar terpaksa mengurungkan serangannya. Dengan merendahkan diri dan memutar tubuhnya sekaligus, ia berhasil menghindari serangan 2 pisau Lowo Ijo dan Wadas Gunung. Tetapi pada saat itu kuda suami istri Simorudro telah demikian dekatnya untuk menghindarkan diri dari injakan kaki kedua ekor kuda itu. Maisojenar terpaksa berguling-guling beberapa kali. Dengan gerakannya itu Maisojenar berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi serangan berikutnya telah mendatanginya pula. Dengan cara yang sama, dengan Simorudro, uling Dairawa Pening menyerang berpasangan pula. Serangan itu tidak kurang hebatnya. Ditambah lagi dengan sepasang cambuk yang berdesing-desing di udara. Agar tidak terinjak oleh kaki-kaki kuda itu, Maisojenar melenting jauh dan berusaha untuk tegak di atas kedua kakinya. Tetapi malang, bagi Maisojenar ternyata ia terlalu jauh meloncat. Sehingga ketika ia tegak berdiri, ia telah berada tepat di bibir jurang. Dan celakanya, tanah tempat ia berpijak itu runtuh. Seperti terseret, Maisojenar dengan cepatnya meluncur ke dalam jurang yang sangat dalam. Peristiwa itu sama sekali tak terduga oleh siapapun. Karena itu mereka yang menyaksikan jadi terperanjat. Serentak mereka berlarian ke tepi jurang itu untuk melihat Maisojenar tergulung ke bawah, dan sebentar kemudian hilang ditelan semak-semak dan batang-batang ilalang yang tumbuh di tepi jurang itu. Maisojenar sendiri merasa seolah-olah telah terhisap oleh suatu kekuatan raksasa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Sesaat setelah ia terguling, masih dilihatnya semua benda bergerak dengan cepatnya, seolah-olah hendak terbang
ke arah matahari yang dengan megahnya mengapung di langit. Tetapi saat kemudian terasa dirinya membentur sesuatu yang sangat keras, sehingga seolah-olah Maesha Jenar berputar melintang dengan kepala ke bawah. Sesaat kemudian ia menjadi sangat pening, pemandangannya semakin kabur dan kabur. Akhirnya ia tidak tahu lagi apa yang terjadi seterusnya. Lawan-lawan Maesha Jenar yang berada di atas jurang itu, setelah debar jantung mereka tenang, kembali menjalarlah perasaan lega di dalam dada mereka. Sebab apabila mereka terpaksa bertempur, meskipun mereka bekerja bersama, pasti akan jatuh korban di antara mereka sebelum mereka dapat bersama-sama membinasakan Maesha Jenar. Meskipun demikian, mereka merasa betapa panas hati mereka, karena dengan tindakannya yang luar biasa itu, Maesha Jenar telah menggagalkan maksud mereka untuk menghancurkan tentara Demak, atau setidak-tidaknya membuat tentara itu lumpuh, sehingga dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan kepada Gajah Suro pasti sangat berat. Tetapi dengan serangan yang tak begitu berarti itu, masih ada kemungkinan bagi Gajah Suro untuk mengelakkan diri, atau malahan di antara para jurid Demak itu dapat memberikan keterangan bahwa serangan itu bukan dari Laskar Banyu Biru. Tetapi bagaimanapun usaha mereka, ada juga hasilnya meskipun hanya sedikit. Yang pasti adalah bahwa Gajah Suro untuk beberapa saat tidak berada di Banyu Biru. Keadaan ini pasti akan dapat dipergunakan sebagai modal untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan disusun kemudian. Karena itu, ketika sudah tidak ada lagi yang akan mereka lakukan, serta-merta telah yakin bahwa Maesha Jenar tidak akan mungkin menyelamatkan diri dalam keadaan yang demikian, maka segera mereka meninggalkan tempat itu. Selanjutnya mereka menuju ke tempat yang telah mereka tentukan sebagai tempat berkumpul bagi segenap laskar gabungan. Namun bagaimanapun kata-kata uling laut dari Nusa Kambangan Joko Soko sebagai seorang pemimpin bijak bajak laut yang sangat ditakuti membekas pula di dalam otak mereka. Kiai Nogososro dan Kiai Sapuinten pasti akan menuntut kematian demi kematian sampai kedua pusaka itu jatuh ke tangan orang yang terkuat. Dan wajarlah apabila orang yang terkuat itu kemudian dapat merajai golongannya. Demikianlah hampir sepanjang jalan tak seorang pun dari mereka yang mengucapkan kata-kata. Mereka sedang sibuk menaksir-naksir diri, menaksir-naksir kekuatan gerombolan masing-masing, serta orang-orang mereka yang dapat mereka percaya. Sebab akhirnya dalam tata pergaulan yang tak terikat oleh hukum itu, kekuatan jasmanilah yang akan dapat menghentikan, membuktikan siapakah yang berkuasa. Sementara itu Laskar Banyu Biru yang menarik diri kembali telah sampai di alun-alun Banyu Biru. Wonomerto, Panjawi, Aryo Saloko, dan beberapa pemimpin laskar yang lain segera menghadap Nyai Ageng Gajah Suro dan menceritakan apa yang telah terjadi. Nyai Ageng mendengarkan cerita itu dengan berdiam dan menundukkan kepala. Tetapi kemudian nampaklah butiran-butiran air mata setetes demi setetes jatuh di pangkuannya. Sebenarnya ia adalah seorang wanita yang tabah, yang sadar akan kedudukan suaminya sebagai seorang kepala daerah perdikan yang sekaligus menjadi panglima laskarnya. Namun mengalami peristiwa kali ini, Nyai Ageng Suro tidak dapat
menahan air matanya. Bahkan kemudian didekapnya Arya Saloka, anak laki-laki satu-satunya, dan kemudian kepala anak itu ditekankan ke dadanya seakan-akan tak ingin melepaskannya lagi. Maka setelah cukup mereka memberikan laporan, mereka Wonomarto dan kawan-kawannya segera mohon diri untuk memberikan beberapa keterangan kepada Laskar Banyu Biru yang masih berkumpul di alun-alun dan yang kemudian akan dibubarkan. Tetapi dalam keadaan itu Wonomerto sadar bahwa Banyu Biru harus tetap mempertinggi kewaspadaan, dan bahkan Wonomerto telah mengambil keputusan untuk mengadakan persiapan yang lebih seksama dengan mengadakan latihan-latihan keprajuritan. Sementara itu matahari tetap berada dalam garis perjalanannya. Angin pegunungan yang sejuk bertiup semakin sore, semakin kencang menggoyang pepohonan dan merontokkan daun-daun kuning yang telah tidak dapat berpegangan lebih erat lagi. Pada saat itu, ketika Arya sedang duduk bertopang dagu di atas tanda pendopo rumahnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor kuda abu-abu lengkap dengan pelananya, tetapi tanpa penunggangnya. Kuda itu berjalan perlahan-lahan memasuki halaman. Arya kenal betul bahwa kuda itu adalah kuda yang dipergunakan oleh Maiso Jenar. Karena itu segera ia berlari ke pintu gerbang untuk menengok apakah Maiso Jenar masih berada di luar halaman. Tetapi di luar gerbang itu sama sekali tidak ada seorang pun kecuali 2 orang laskar yang sedang berkawal. "Kau lihat ini Kakang?" tanya Arya kepada salah seorang. "Ya, aku melihat," jawab orang itu. "Tanpa penunggang?" tanya Arya lagi menegaskan. "Ya," jawab orang itu pula. "Kuda itu datang tanpa penunggangnya." Segera Arya menjadi sangat cemas. Apakah yang telah terjadi dengan Maiso Jenar sehingga ia meloncat ke atas punggung kuda itu dan dilarikan ke arah timur untuk melihat barangkali Maiso Jenar langsung pergi ke mata air tempat ia biasa mandi. Tapi hatinya menjadi kecewa ketika di sana pun ia tidak melihat orang yang dicarinya. Dengan perasaan semakin cemas, segera Arya kembali ke pendopo. Setelah itu ia meloncat turun, langsung berlari ke peringgitan di mana Wonomerto yang belum sampai hati meninggalkan rumah itu sedang tidur untuk melepaskan lelah. "Eyang Wonomerto," teriak Arya, "lihatlah ke halaman." Wonomerto terkejut mendengar Arya berteriak. Segera ia meloncat ke halaman, dan apa yang dilihatnya adalah seekor kuda abu-abu tanpa penunggang. Wonomerto pun kenal kuda itu, maka ia pun menjadi terkejut dan kemudian cemas. "Apakah kuda ini datang tanpa penunggangnya?" "Ya, Eyang," jawab Arya. "Kuda itu datang tanpa penunggang." "Di manakah anak Mas Maiso Jenar?" gerutu Wonomerto, seolah-olah kepada diri sendiri. "Aku telah mencarinya ke belik tempat Paman Maiso Jenar sering mandi dan tidur di bawah beringin di lereng sebelah. Tetapi di sana Paman tidak ada," sahut Arya.